sesuai dengan janji kita pada hari ini kita akan memberikan edukasi tentang penyakit asma dan juga bahaya merokok. Sebelumnya seperti yang pertemuan terlebih dahulu ya, kita kan sudah kenal ya Bu Dewi, ya. Pak Dedi. Ya mungkin ini teman-teman kami dari Universitas Indonesia Maju. Mungkin kemarin lupa Ibu dan Bapak, saya akan perkenalkan kembali. Nama saya Dina Pursitasari, yang di sebelah saya Pak Bayu Jatiningsih, ini Kak Iskandar Jila, ini Soleha, dan yang satu lagi yang paling ganteng Kak Satria. Itu teman-teman kami. Waktu kita kemarin bahwa kita hari ini akan memberikan edukasi untuk Bapak Dedi dan Ibu Dewi, gimana nanti tema pada hari ini kami akan menjelaskan tentang asma dan juga bahaya merokok. Ya, untuk kita mulai ya Bu ya, untuk materi kita pada hari ini, di mana asma ini adalah suatu penyakit dari sistem pernapasan yang meliputi peradangan dari jalan nafas dan gejala-gejala atau bronkospasme, paku bronkus, cabang paru-paru yang dapat pulih kembali. Tipe-tipe dari asma ini, yang pertama yaitu asma ekstrinsik atau alergi, merupakan respon terhadap alergen, reaksi hipersensitif berkaitan dengan genetik atau turunan. Alergen itu bisa juga dari debu rumah, bulu binatang, spora jamur, serbuk tepung, dan juga perubahan cuaca. Asma intrinsik atau non-alergenik yaitu bereaksi terhadap pencetus yang tidak diketahui atau tidak khusus. Apa sih tanda dan gejalanya? Pada dewasa ini bisa tanda dan gejalanya batuk, sesak, pernapasan pendek, atau mengi. Mengi itu kayak seperti gimana bunyinya, bunyi gitu, gitu ya Bu ya, mengeluarkan bunyi nafas. Kadang disertai dah hijau atau kering. Nah, pada anak-anak ini batuk yang tetap dan tidak sembuh, terutama pada malam hari, lebih dari 10 sampai 14 hari, disertai dengan flu, sakit dada, mengi atau mengeluarkan bunyi saat nafas, otot leher dan dada menegang. Apa sih komplikasi dari asma itu? Nah, berikut ini adalah dampak dari penyakit asma yang bisa saja terjadi. Masalah psikologis, misalnya ada cemas, stres atau depresi ya. Menurunnya performa, gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak, status asmatikus, kondisi asma parah yang tidak respon dengan terapi normal, pneumonia, gagal pernafasan, kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru, terus kematian. Sekarang kita penyebab asma itu apa sih ya? Penyebab pasti penyakit ini juga belum sepenuhnya itu diketahui ya. Faktor utama yang dapat menyebabkan asma adalah genetik atau sejarah asma pada keluarga, lingkungan tempat tinggal bagi anak-anak, reaksi alergi pada substansi tertentu, misalnya bulu binatang ya, debu dan lain-lain, dan infeksi saluran pernapasan. Pemicu dari asma itu sendiri yaitu bau yang menyengat, misalnya terlalu memakai parfum yang berlebihan ya, dan juga bisa cat, spray kimia, tadi seperti yang disebutkan tadi, parfum, asap rokok, polusi udara, keadaan emosi juga bisa memicu untuk terjadinya asma, perubahan cuaca yang tiba-tiba. Lalu bagaimana pengendalian dari asma itu sendiri? Jika mengidap asma atau hidup dengan asma sejak lama, jangan cemas dengan kondisi ini. Karena asma merupakan penyakit yang masih dapat dikendalikan asalkan ibu mengenali dan menghindari pemicu asma itu sendiri. Mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, memonitor kondisi saluran pernapasan Anda.
Lalu pengobatan asma itu apa? Ada 2 tujuan dalam pengobatan asma, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Pengobatan dari dokter yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Rencana pengobatan meliputi cara mengendali dan menangani gejala yang memburuk, serta obat-obatan apa yang harus digunakan. Penting bagi pasien untuk mengenali hal-hal yang dapat memicu asma mereka agar dapat menghindarinya. Jika gejala asma muncul, obat yang umum direkomendasikan adalah inhaler peredai. Bila mana terjadi serangan asma dengan gejala yang terus memburuk, secara perlahan-lahan atau cepat, meskipun sudah ditangani dengan inhaler atau obat-obatan lainnya, meski jantung, maka penderita harus mendapatkan penanganan di rumah sakit. Lalu meski jarang terjadi, serangan asma ini bisa saja membahayakan nyawa bagi penderita. Bagi asma kronis ya, peradangan pada saluran nafas yang sudah berlangsung lama dan berulang-ulang bisa menyebabkan penyempitan pernafasan. Sampai di sini, sampai edukasi penyakit asma ini, Ibu dan Bapak mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang jelas atau yang ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas. Jadi kalau misalnya Ibu cukup jelas, berarti saya yang bertanya ya Bu ya. Jadi kalau pencetus asma itu biasanya disebabkan oleh apa Ibu ya? Karena stres, udara, debu, asap, dengan bulu-bulu binatang. Bagus sekali, Ibu berarti memperhatikan saya pada saat saya bicara ya Bu ya. Nah Bu, kan salah satunya adalah bulu binatang. Ibu memelihara binatang di rumah ini? Ada kucing. Nah itu berarti harus hati-hati ya Bu ya. Berarti harus kebersihannya harus dijaga supaya tidak terjadi serangan pada asma Ibu. Ya Bu ya. Ya, Bu. Nah sekarang kita lanjut nih. Salah satu serangan asma ini disebabkan juga oleh asap rokok nih. Nah bapaknya merokok di dalam rumah, ibunya lagi serangan asma yang gini kan tambah-tambah ya. Nah sekarang saya mencoba untuk apa sih bahaya merokok ini, menjelaskan tentang bahaya merokok. Jadi di sini alangkah hidup sehatnya tanpa asap rokok ya Bu ya. Jadi Bapak, di sini apa sih yang dimaksud dengan rokok? Jadi rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu atau bentuk lainnya, rokok filter atau kretek, tembakau dan bahan lain yang digulung atau dilinting dengan kertas cerutu. Tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok atau sisa rokok Arab tuh biasanya ya, yang lagi terkenal ini sisa, atau tembakau yang dicampur dengan aroma atau perasa buah-buahan dan rempah-rempah yang dihisap dengan alat khusus ya, atau seperti pipa atau cangkang. Tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa tersebut. Nah, Bu, dilanjutkan dengan saya Bu ya. Lalu apa itu rokok elektronik? Itu adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektronik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau flavor dan bersikap toksik atau racun. Di pasaran, rokok elektronik kerap diistilahkan dengan rokok elektrik, vapor, vape, e-cig, e-juice, e-liquid, personal vaporizer atau PF. Lalu ada e-cigaro, electro smoke, green cig, smart smoke, smart cigarette. Lalu ada akibat asap rokok itu apa aja? Yang pertama ada rambut rontok, bisa menyebabkan katarak, kanker hidung, karies, kanker lidah, kanker payudara, jari-jari pucat, kanker leher rahim, kerusakan sperma,
amputasi kaki, penyakit pembuluh darah, dan pembusukan jari-jari kaki. Lalu ada kulit keriput, gangguan pendengaran, kanker kulit, osteoporosis, penyakit jantung, kanker paru, emfisema, tukak lambung, kanker usus besar, kanker ginjal, dan ada peradangan pada kulit yang sangat gatal. Lalu ada faktor yang mendorong untuk merokok. Yang pertama itu ingin mencoba cita rasa dari mentol, cappuccino, teh hitam, dan lain-lain. Lalu ada ingin tampil maco, gaul, dianggap dewasa. Lalu ada setia kawan, persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres, bersosialisasi saat berada di komunitas yang sedang merokok. Lalu ada mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Lalu mengapa ini nggak usah dibaca ya Bu ya, karena ini remaja. Lalu cara menghindari pengaruh untuk merokok. Yang pertama itu ada hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyenangkan. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, kayak seperti sponsor, iklan, poster rokok, dan lain-lain. Terus jangan malu untuk mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Lalu ada perbanyak mencari informasi tentang bahayanya rokok. Terus apa yang bisa buat berhenti merokok? Sulit untuk berhenti merokok. Yang pertama itu nikotin terserat dalam darah dan diteruskan ke otak. Terus dalam otak itu terdapat reseptor A4, B2 yang menerima nikotin. Lalu di otak itu melepaskan dopamin. Dopamin memberikan rasa nyaman di dalam tubuh. Lalu di otak itu zat dopamin berkurang, lalu rasa nyaman hilang dan timbul keinginan untuk kembali merokok. Lalu kembali lagi seperti sebelumnya. Terus apa yang membuat sulit berhenti merokok? Yang pertama itu ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin. Seorang pecandu saat tidak merokok mengalami gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan. Kalau sudah berhenti merokok, ini adalah manfaatnya. 20 menit, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. 1-2 hari, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskuler meningkat baik. Lalu ada 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah di metabolisme, kadar CO2 dalam darah kembali normal. Untuk 5 harinya sebagian besar metabolik nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat baik. Ada 7 tips merokok. Yang pertama itu motivasi, buatkan tekad dan tujuan Anda untuk berhenti merokok. Yang kedua itu melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Yang ketiga itu kenali waktu dan situasi. Yang keempat, tahan keinginan dengan menunda. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. Yang ketujuh, yaitu konsultasikan dengan dokter. Peran keluarga kepada seluruh anggota keluarga. Lalu ada menggalang kesepakatan keluarga untuk menciptakan rumah tangga tanpa rokok. Lalu ada yang ketiga, menegur anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah. Yang keempat, tidak memberikan dukungan kepada orang yang merokok dalam bentuk apapun, antara lain dengan tidak memberikan uang untuk membeli rokok, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk merokok di dalam rumah, dan tidak menyediakan asbak. Yang kelima, tidak menyuruh anaknya membelikan rokok untuknya. Penjelasan dari teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu, kenapa asap rokok bisa menyebabkan asma kamu Ibu? Oke, baik. Bentar ya, Bu. Ya, begini Ibu. Saat seseorang menghirup asap rokok, zat yang mengiritasi itu mengendap di lapisan lembab saluran udara.
Zat tersebut dapat menyebabkan serangan pada penderita asma, Ibu. Selain itu, asap tembakau merusak struktur pada rambut kecil di saluran udara yang disebut silia. Jadi di dalam bulu-bulu hidung itu ya Ibu ya, fungsinya itu kan bulu hidung itu adalah untuk menyapu debu, lendir dari saluran udara. Nah, ketika silia itu tidak bekerja, kemungkinan debu dan lendir menumpuk di saluran udara. Nah, hal ini yang dapat memicu terjadinya asma. Begitu Ibu. Sudah jelas penjelasan dari saya? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya mengerti. Ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi Ibu tentang asma ataupun tentang bahaya merokok? Nih bapaknya berarti harus berhenti merokok saat ini ya Pak ya, karena ibunya kan sudah menderita penyakit asma. Jadi bapaknya juga harus bisa mengontrol agar untuk mengurangi terjadinya serangan asma pada ibu. Iya. Gitu Bapak, Ibu. Demikianlah presentasi atau edukasi yang kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa bagaimana cara penanganan kita kalau kita terserang asma. Jadi jangan hanya memakai obat warung aja. Kalau misalnya memakai obat warung aja nanti bisa berakibat nanti efeknya kita tidak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak atau Ibu yang terserang asma itu langsung ke dokter ya Bu ya. Bapaknya juga diingetin lagi kalau misalnya merokok di dalam rumah, karena kan merokok itu asap-asapnya rokok ini yang sumber nikotinnya ini bisa menempel di manapun, di bangku, bisa di bangku, di jendela atau di ininya tirai seperti itu. Seperti itu ya Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya pada hari ini, dan kami mohon maaf apabila dalam kunjungan kami ada perilaku kami yang kurang sopan Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak dan Ibu. Ya, itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.